kayak gitu. Oke, DM ke Baim waktu itu bilang apa DM? Saya bilang, lu tuh public figure, nggak pantas rasanya kayak gitu. Karena saya mengklaim bahwasannya saya itu humanis. Oke. Jadi apa yang dia lakukan itu pantas untuk saya perangi. Dibalas nggak pada saat itu? Nggak Nggak dibalas? dibalas. Akhirnya pagi-pagi, aku angkat itu, terus kita laporin. Oke. Gitu, Mas. Oke, jadi Zanzabela apa sahabat polisi yang akan mengawal kasus ini? Saya pribadi dan sahabat polisi. Mengawal kasus ini Sampai menjadi tersangka ketika unsur pidananya itu masuk. berarti Baim harus masuk penjara ya? Ya harus masuk penjara, karena gini Mas, kalau misalnya unsur pidana masuk, kenapa boleh dinegosiasi? Iya. Artinya ke depannya begitu juga. Oke. Pidana ini bisa dinegosiasi dong. Oke. Katanya polisi harus memperbaiki citranya. Iya. Ya kan, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Baim ini kan orang yang termasuk golongan atas karena punya duit, Iya. terkenal. Kita nggak tahu juga lingkarannya siapa. Iya. Kalau dia sampai lolos, ini tuh menjadi patokannya bahwasannya ya benar, tumpul ke atas. Oke, jadi kalau Baim nggak masuk penjara, berarti benar Tumpul ke atas. apa? Hukum apa polisi nih? Ya hukum, Oh gitu. hukum Mas. Gini ya. Sebenarnya kalau Paula Verhoeven ini sudah penghinaan dan mencemarkan nama baik dirinya, menjatuhkan harkat dan martabat dirinya sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang wanita. Secara hukum pun itu tidak boleh. Ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Semua orang-orang hukum di Indonesia pasti tahu asas-asas ini. Kalaupun benar dia melakukan, tak sepantasnya diperlakukan seperti ini. Hampir di berbagai media massa, media sosial, menulis kalimat Paula Verhoeven selingkuh, Paula Verhoeven selingkuh. Sementara teman-teman, itu semua belum tentu benar. Bahkan Paula Verhoeven sudah mengatakan apa yang dinarasikan, tudingan itu terhadap dirinya itu tidak benar. Namun masih saja orang menganggapnya, bahkan itu sudah menjustis Paula Verhoeven bersalah. Untuk cerai, kalau untuk cerai, alasan perselingkuhan itu nggak cukup kalau tidak ada, kalau hanya sekedar diduga pergi jalan bersama, diduga pergi nonton bersama, itu tidak bisa alasan perselingkuhan. Perselingkuhan itu harus terbukti ada minat melakukan hubungan intim. Itu baru namanya perselingkuhan, perzinahan dalam arti hukum. Dia kan ada sosok N yang diduga karyawannya selingkuh. Ya kalau percakapan aku ini bisa merayu cewek bisa 100 orang sehari. Halo, I miss you. Ketemu yuk, apa itu perselingkuhan? Enggak kan? Ini kita bicara hukum loh. Ya. Harusnya kalau pintar si suami, harusnya itu dipakai sebagai alasan pertengkaran terus-menerus. Ya kan? Akibat pertengkaran terus-menerus kan di undang-undang itu kan alat perceraian kan pertengkaran terus-menerus. Itu dipakai sebagai alasan. Kalau hanya mengatakan ada perselingkuhan, berat pembuktiannya. Kalau perselingkuhan karena dianggap ada hubungan khusus, dari segi hukum itu belum ada bukti bahwa itu selingkuh. Sesuai prediksi, bukan Paula Verhoeven yang dipojokkan dalam postingan ini, melainkan Baim Bong yang ramai dituduh sebagai si paling drama. Baim stop drama, gak mau dihujat tapi drama mulu, tulis netizen. Menggiring opini publik lagi kalau Paula gak peduli sama anak. Haduh Baim, tulis netizen lainnya. Bener-bener red flag nih laki, cocoknya sama NM, tulis lainnya. Sementara, Baim Bong dan Paula Verhoeven telah bertemu di ruang sidang saat mediasi di sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saat bertemu, keduanya tidak saling bertegur sapa, hanya melempar senyum tipis saja.
Sidang cerai Baim Bong dan Paula Verhoeven digelar terbuka karena Baim Bong telah terang-terangan menyebut bahwa Paula Verhoeven berselingkuh dan itu menjadi alasannya untuk bercerai dari sang model. Terkini, Paula Verhoeven juga telah membantah tuduhan perselingkuhan tersebut. Namun pihak Baim Bong tetap bersikukuh dengan pengakuannya. Bahkan, dia telah menyiapkan bukti dan saksi untuk dibawa ke persidangan selanjutnya. Paula Verhoeven membantah kabar dugaan perselingkuhan terkait perceraiannya dengan Baim Bong. Hal itu disampaikan Paula lewat akun Instagram pribadinya. Menyoroti pernyataan Paula Verhoeven, Baim Bong melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, memberikan tanggapan. Menurutnya, siapapun berhak membantah gugatan yang dialamatkan, termasuk melakukan gugatan balik. Saya berbicara gugatan ya, tidak berbicara tentang subjek hukum. Di dalam gugatan, membantah, menggugat balik pun boleh, ujar Fahmi Bahmid di Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi kalau orang digugat terus dia bilang tidak benar kamu semua pembohong, boleh, artinya silakan mau ngomong apa saja. Yang punya bukti saya, yang punya saksi saya, yang akan menghadirkan saya, kata Fahmi Bahmid menambahkan. Sebagai praktisi hukum, Fahmi Bahmid menanggapi pernyataan Paula dengan tawa. Apalagi dalam pernyataannya, Paula juga menyinggung tentang pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Bagi saya yang tahu proses hukum, saya hanya ketawa kalau orang mau membantah gitu boleh. Jangankan bantah, gugat balik, tuturnya. Fahmi melanjutkan, jika Paula dapat membuktikan itu tidak benar, silakan disampaikan dalam sidang nanti. Fahmi menyamakan agar Paula menyampaikan bukti bantahan itu dalam agenda pembuktian. Kalau sudah ada bukti akan dibawa saat pembuktian nanti. Ya nanti pada saat pembuktian, imbuhnya. Fahmi menambahkan, sidang cerai Baim dan Paula akan kembali digelar pada Senin. Di sidang nanti, kedua pihaknya akan datang memberikan usulan masing-masing terkait proses perceraian ini. Senin, insya Allah Baim datang bawa usulan, pihak dari termohon membawa usulan. Saya hanya membantu Anda menyampaikan informasi itu. Silahkan datang hari Senin, ucap Fahmi Bahmid. Baim Bong lagi-lagi panen hujatan di tengah proses perceraiannya dengan Paula Verhoeven. Artis yang menjadi YouTuber ini dituduh menggiring opini liar publik terkait Paula yang tidak mengangkat panggilan video. Alasannya, sang anak rindu dengan sang ibunda. Hal itu dibagikan Baim Bong lewat Instagram story pribadinya. Dalam unggahan itu, Baim Bong terlihat tengah tiduran di sebuah sofa bersama sang putra, Kenzo. Angkat ayu, kangen ade, @Paula Verhoeven. Tulis Baim Bong dikutip dari Instagram story, @Baim Bong. Tanggapan layar Instagram story Baim Bong ini kemudian dibagikan ulang oleh akun Instagram @Lambedano.